Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para Gen Z yang masih bersekolah? Semoga kalian dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat, apalagi bully membuli. Daripada bully-bulian, mending liburan ke bully di Pantai Kute. Sudahlah, di mana film yang akan dibahas kali ini berjudul Look Away 2018. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik tapi nolep bernama Maria yang sedang bersiap untuk pergi cekulah. Dan rupanya, Maria adalah anak orang kaya dari seorang dokter oplas bernama John dan istrinya yang bernama Amy. Saat berangkat cekulah, meski Maria culun tapi soal udu doi sangat pro. Lantas ia pun dihampiri besti satu-satunya yang ia miliki bernama Lily. Namun setibanya di bus cekulah, ternyata Maria sering terkena bulian dari seorang pria bernama Mark. Hingga sesampainya di sekolah, Maria yang introvert dan tak bisa bergaul memilih untuk memasang headset dan menghindari keramaian. Hingga di siang harinya, Maria diajak Lily untuk menonton latihan hoki si Ayang yang menjadi kapten hoki di Ojones High School. Dan saat si Ayang bernama Sean datang, Lily segera menghampirinya dan langsung memberikan jigongnya tanpa rasa malu. Di saat itu pula Maria terlihat sirik karena selama hidupnya ia belum pernah pacaran. Singkat waktu, ketika makan malam, si ibu berniat mencomblangkan Maria dengan anak tetangganya yang bernama Samsul, agar Maria tidak malu nolep dan bisa mendapat pasangan saat menghadiri pesta dansa di sekolahnya. Namun jelas Maria langsung menolak karena udah bukan zamannya Siti Nuryono. Akan tetapi si ibu terus membujuk putrinya ini, apalagi ia tidak ingin putri cantiknya ini melewatkan momen terbaik di SMA. You could go together. I'm not going to the prom. It's your senior year. Missing out on what? Melihat kenolepan Maria yang semakin akut, si ayah semakin merasa khawatir, di mana Maria yang sulit bergaul hanya bisa mengurung diri di kamar. Sementara di kamar, Maria yang kesal dengan keinginan orang tuanya, tiba-tiba melihat sesuatu yang terselip di cermin. Sontak Maria pun heran saat menemukan hasil USG kembar yang diduga milik si ibu. Apalagi ia tidak pernah mendengar jika dirinya mempunyai saudara kembar. Di WC, Maria yang sedang berusaha mengganti oli langsung kaget saat bayangan di cermin tiba-tiba menoleh. Dirasa halu, Maria berusaha memastikannya. Dirasa bukan sekedar halu, Maria yang melihat bayangan di cermin tidak sinkron langsung panik dan kabur. Hingga di keesokan harinya, saat Maria kembali bersiap cekulah, sesuatu yang aneh kembali terjadi dengan bayangannya. Saat akan OTW, Maria pun ketakutan saat melihat Mark si Kang Bully sudah menunggu di depan bis sekolah. Akan tetapi, tiba-tiba Lily datang dengan mobil Porsche-nya dan langsung memberikan tebengan. Lantas sebelum pergi, Lily berkata jika mobil ini adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-18 dari sang ayah. Mantap banget bukan? Hingga setibanya di sekolah, Maria yang iri dengan kemesraan Lily dan Sean tiba-tiba kembali mendapat gangguan dari circle Mark yang so asik. Melihat hal itu, Sean yang muak dengan Mark yang tak punya titit berusaha memberikan pelajaran. Hingga sesaat kemudian, Maria terlihat kagum atas aksi heroik yang Sean lakukan. Di malam harinya, Maria yang tak bisa tidur tiba-tiba mendengar suara misterius yang terus memanggilnya dari WC. Meskipun aneh, tapi gak kepo bukan film namanya.
Di tengah keanehan yang terjadi, sosok yang mengaku sebagai Airam ini berkata jika dirinya selalu menemani Maria sejak dilahirkan. Mentang-mentang dalam cermin namanya pun sampai dibalik. Dan rupanya Airam merupakan kembaran Maria ketika masih di dalam janin yang kini jiwanya merasuk dalam pikiran Maria. Tak cuma itu, meski mereka memiliki wajah yang sama, namun kepribadian Airam jauh lebih gahar, binal dan berdarah dingin. Airam pun berkata jika ia akan terus mengawasi Maria, dan jika Maria sudah tidak kuat, ia akan senang menggantikan posisinya. Di keesokan harinya, mereka pun merasa heran dengan perubahan Maria yang kini terlihat ceria. Tak cuma itu, Maria mengungkapkan jika dirinya sudah memutuskan untuk ikut pesta dansa. Di tengah kebahagiaan, si ayah yang menyadari kenolepan putrinya mulai hilang, meminta Amy untuk menyiapkan gaun terbaik agar Maria terlihat cetar membahana di pesta dansa. Sesampainya di sekolah, Maria memberitahu Lily jika ia memutuskan untuk mengikuti pesta dansa. Namun karena pesta ini bertema skating, Maria meminta Lily yang handal dalam skating untuk mengajarinya. Mendengar hal itu, dengan senang hati Lily menyanggupi permintaan bestinya ini. Singkat cerita, Maria terlihat menunggu si ayah di klinik untuk pulang bareng. Lantas setelah selesai melakukan pemeriksaan, si ayah yang melihat Maria telah menunggu langsung mengajak putrinya pergi. Tapi di saat itu pula, Maria terlihat kesal dengan seorang kewe sosialita bernama Claudia yang terlihat memepet si ayah dan memaksanya untuk masuk ke ruangan dengan alasan banyak upil setelah dioperasi. Namun karena waktu mepet, John pun melakukan pengecekan saat itu juga. Di perjalanan pulang, si ayah berkata jika ia akan memberikan hadiah ulang tahun ke-18 lebih awal dan meminta putrinya ini untuk datang kembali ke kliniknya esok hari. Sontak hal itu membuat Maria senang. Di rumah, Maria pun curcol pada Airam tentang kejutan yang diberikan si ayah, di mana Maria berharap si ayah akan membelikannya mobil Ferrari ataupun Mustang, karena Lily pun dibelikan Porsche di ultahnya yang ke-18. Akan tetapi Airam meminta agar Maria tidak terlalu berharap pada manusia, karena berharap merupakan seni terburuk untuk kecewa. Di keesokan harinya, Maria terlihat mendatangi klinik oplas si ayah untuk mengambil hadiah yang telah dijanjikan. Akan tetapi, bukannya dibawa ke dealer Ferrari atau minimal dealer LCGC, Maria pun heran saat si ayah mengajaknya masuk ke ruang praktek. Di ruang praktek, si ayah mengungkapkan jika ia akan memberikan oplas terbaik pada Maria, supaya Maria lebih terlihat perfect dan mirip dengan artis ikeh favoritnya. Karena orang Korea saja sampai dipuja-puja warga Konoha hanya dengan treatment ini. Namun sedikit pun Maria tidak terlihat bahagia. Ia pun sedih karena apa yang dikatakan Airam benar kejadian. Di malam harinya, Maria pun menyesal karena tak mendengarkan perkataan Airam. Aren't they? Melihat Maria cengengesan sendiri di WC bak ODGJ, si ibu yang keheranan semakin merasa khawatir. Kemudian, Amy yang panik memberitahukan hal tersebut pada suaminya. Terlebih ia jelas mendengar Maria berbicara sendiri di WC. Melihat Amy yang panik, John berusaha menenangkannya dengan masker jengkol pete. Come back. Hingga setelah sedikit rileks, Amy mengungkapkan jika akhir-akhir ini ia mengalami mimpi buruk dan mengingat proses persalinan ketika melahirkan Maria. Namun John berkata jika Amy tidak perlu memikirkannya lagi karena semua sudah berlalu. Di keesokan harinya, Lily terlihat melatih Maria bermain skating. Look at me. Okay. Melihat kecupuan Maria, tiba-tiba saja Lily mengungkapkan unek-uneknya dan meminta Maria untuk sadar diri karena Maria tidak pantas untuk menyukai Sean. Rupanya Lily menyadari gelagat Maria yang diam-diam menyukai gebetannya. Lily! Lily, come on! Seusai mandi, Airam berkata jika selama ini Lily tidak pernah memperdulikannya. Tak cuma itu, Airam memberitahu jika sebenarnya Lily adalah orang yang munafik dan doyan pamer. Karena sebenarnya, Lily selalu senang saat melihat penderitaan yang Maria alami.
dan merasa dirinya lebih unggul dari yang lainnya. Lantas Airam berusaha meyakinkan Maria untuk bertukar tempat agar ia bisa membalas semua perlakuan buruk teman-temannya. Meskipun ragu, Maria pun mencoba mengikuti arahan Airam. Namun belum sempat bertukar, Maria pun langsung beranjak saat mendengar panggilan ibunya. Sesaat kemudian, si ibu yang telah mendandani Maria meminta putrinya ini untuk menikmati pesta. Can you promise me that? I promise. I'm a little poison. Sesampainya di pesta, tiba-tiba Sean datang dan mengajak Maria yang tak bisa berseluncur untuk mengikuti arahannya. Baru sesaat merasakan kebahagiaan, Maria yang panik pun terjatuh setelah melihat wajah Lily yang kesal. Kemudian Lily yang panas dada langsung mengajak Sean berdansa. Di saat itu pula, Mark yang datang langsung mengulurkan tangannya. Eta si goblay, sungguh tak punya titit. Lagi-lagi Mark dengan tega membuli seorang wanita. Sambil cengengesan dan so asik, Mark yang haus pengakuan terlihat bahagia. Di tengah kesedihan, Maria yang pulang ke rumah langsung memanggil Airam dan mengajaknya untuk segera bertukar tempat. Akhirnya setelah Airam bertukar tempat, ia yang telah lama terjebak dalam tubuh Maria terlihat menikmati kebebasannya. Di keesokan harinya, si ibu pun pangling saat melihat Maria yang kini aura dan hodamnya muncul. Bahkan kini, penampilan Maria benar-benar sudah berubah dan tidak cupu. Setibanya di sekolah, Airam yang kini menguasai tubuh Maria kembali mendapat gangguan dari Mark yang so asik. Tapi kali ini, ia telah berurusan dengan Maria yang berbeda. Am I not funny anymore? Hei Bagong, cowok gak punya titit kayak lo gak pantas ngerep celengan gue. My God! Mark pun terperangah dengan sifat Maria yang kini dingin dan kejam. Sesaat kemudian, Sean yang datang langsung memberikan jepit rambut Maria yang semalam terjatuh. He's still shaking. What did you say to him? What are you doing? Sambil menahan panas dada, Lily pun meminta maaf karena semalam ia tak bisa menolong Maria. Akan tetapi Maria tidak terlalu memikirkannya. Tapi sebagai gantinya, ia ingin Lily kembali mengajarinya berskating. Singkat waktu di jam istirahat, Maria terlihat memperhatikan Lily yang sedang berlatih. Hingga saat Maria nyebat santuy, tiba-tiba ia diancam Mark yang merasa kesal dengan perlakuan Maria. Dan ketika latihan berakhir, Mark terlihat membuntuti Maria yang pergi ke ruang ganti. Dan bagaikan bocil SD, Mark yang sebenarnya suka terus saja melakukan tindak pembulian. Mendengar Maria sedang mandi, Mark pun semeringah karena meski harus ditangkap polisi, dirinya hanya akan mendapat hukuman remaja di bawah umur. Ternyata semua itu hanya tipuan dan kini ceker Mark harus cedera setelah digaplok Maria.
Singkat waktu, Lily memenuhi janjinya untuk mengajarkan Maria skating. Namun kini, Lily pun kaget saat melihat Maria tiba-tiba lancar bermain skating. Kemudian, Lily yang tidak ingin diungguli langsung memperagakan tekniknya untuk melihat apakah Maria mampu melakukannya. Rupanya Maria sengaja terjatuh untuk melihat ekspresi Lily. Melihat wajah Lily yang terlihat senang, Maria pun memutuskan untuk mencelakainya. My God, sepandai-pandainya Lily berskating, ia pun mubui saat merasakan panik dikejar Maria dengan aura kopetnya. Hingga akhirnya, Lily yang migrain kejedot tembok langsung tewas di tempat. Namun kini, Maria berusaha membuat alibi dengan menelepon polisi. Hello, can you please come quick? Yeah, we're at the old clubhouse in Wellington. Singkat waktu setelah kematian Lily, Maria yang menyesali pertukarannya meminta Aryam untuk segera mengembalikan tubuhnya. Tapi jelas saja Aryam yang merasa belum puas tidak memperdulikannya. Terlebih ia merasa jika Lily pantas mendapatkan hal itu. Di keesokan harinya, Maria yang datang ke acara pemakaman Lily seketika panik saat melihat seorang detektif yang melakukan penyidikan menatap ke arahnya. Di tengah kepanikan, Maria yang berusaha kabur dihampiri oleh Sean yang langsung memeluk dan berusaha menenangkan kesedihan Maria. Hingga di malam harinya, Maria langsung beranjak dengan setelan hot saat di WA Sean untuk datang ke rumahnya yang kini sedang kosong. Saat Maria datang dengan alasan ingin curhat, Sean langsung mengajak Maria ke kamar. Hingga sesaat kemudian, Sean langsung menceritakan kesedihannya. Akan tetapi, Maria yang mengerti situasi meminta Sean untuk jangan banyak basa-basi. Ia pun langsung mengajak Sean untuk melakukan gabrut brutal. Melihat kesempatan di depan mata, nyegaskeun we. Hingga di tengah perhelatan yang terjadi, rupanya Maria di cermin menikmati hal yang sama. Di keesokan harinya, Maria yang bete mengikuti pelajaran terlihat membuat surat untuk Sean. So were they bound by the unyielding, named after everyone at once, act of murder. That's Genesis. Mencium aroma terasi yang semerbak, Sean langsung mengerti dan memutuskan untuk bolos jam pelajaran. Are you crazy? Crazy. Meski heran dengan kegilaan Maria yang binal, tapi di lubuk hati Sean berkata, jika wanita seperti inilah yang aku inginkan. Setibanya di rumah, si ibu pun heran dengan Sean dan Maria yang pulang lebih awal. Namun Maria yang sudah tidak tahan ingin dibobok langsung berbisik, "Geus kolot peot mah cicing we." Akhirnya, pertempuran pun berakhir di ronde yang kedua. Hingga di keesokan harinya, Maria yang ingin merasakan sensasi digerebek ormas mengajak Sean untuk menyewa hotel Oye. Ia pun berjanji akan memberikan goyangan 1500 RPM. Di
Di tengah persiapan, Maria yang membawa sebotol awok-awok meminta Sean mengambil gelas. Namun di saat itu pula, Sean pun menerima telepon dari ibunya yang memintanya mengajak Maria ke kantor polisi untuk melanjutkan penyidikan. Terlebih Maria telah beberapa kali mangkir dari investigasi yang polisi lakukan. Lantas setelah telepon berakhir, Sean langsung mengajak Maria untuk membatalkan kegiatan kali ini. Namun jelas saja, Maria yang tidak ingin kejahatannya terungkap berusaha menggoda Sean lebih keras. Menyadari gelagat aneh Maria, Sean yang curiga berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba my god! Akibat kelepasan setan, Sean pun tewas dicium botol awok-awok. Hingga sesaat kemudian, tangis Maria pun pecah saat menyadari Airam telah menghabisi Sean. Sementara itu, si ibu yang tertidur kembali mengalami mimpi buruk, di mana ketika itu suaminya telah membuang kembaran Maria yang dianggap cacat. Si ibu pun tak bisa berbuat apa-apa saat suaminya akan menyuntik mati kembaran Maria. Di sisi lain, si ayah pun panik saat melihat Maria yang oleng datang ke tempat praktek. Who gave you alcohol? Jesus. Maria. Melihat Maria tiba-tiba buka skin, si ayah meminta putrinya kembali mengenakan baju. Namun bukannya menurut, Maria meminta si ayah untuk membuka mata dan bertanya kenapa si ayah tega menghabisi dirinya hanya karena dianggap tidak sempurna. Di tengah keheranan, si ayah hanya bisa terdiam seakan mengingat sesuatu yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tapi tiba-tiba akhirnya, dengan menggunakan tubuh Maria, Airam berhasil menghabisi si ayah dan menuntaskan dendamnya. Hingga setelah melakukan aksi kopetnya, Airam berusaha berkomunikasi dengan Maria untuk kembali bertukar tubuh. Akan tetapi, seketika Airam panik karena Maria tak kunjung muncul. Maria? Dan kini Airam di tubuh Maria berjalan panik menuju rumahnya sambil menghindari kejaran polisi. Sesampainya di rumah, Airam yang tak tahu harus berbuat apa lagi, langsung menghampiri ibunya yang masih pelanga-pelongo. Bagaimana? Mencengangkan sekali bukan? Sudah tak perlu ditanya lagi bagaimana nasib Airam alias Maria. Sudah pasti dirinya ditangkap polisi dan dipenjara, mentok-mentok mendekam di RSJ. Yang jadi intinya, si ayah telah tega menghabisi Airam, kembarannya Maria, ketika masih orok karena dianggap tidak sempurna. Hingga 18 tahun bersemayam di tubuh Maria, Airam mulai bangkit akibat stres yang Maria alami selama hidupnya. Bisa jadi dua kepribadian, atau memang jiwa Airam ada dalam pikiran Maria sejak bayi. Namun di akhir cerita, si ibu terlihat memeluk kedua anaknya meski dengan satu tubuh saja. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sky yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Maria Airam 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sky yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.